Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pada kali ini kita kedatangan tamu sebagai narasumber adalah Kepala SMK Negeri 1 Bunguran Timur, yaitu Ibu Aswana SPI ya. Ya Pak. Ya. Ini Bu, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit masalah pengembangan SMK yang khususnya SMK yang sudah Ibu pimpin selama ini. Untuk lebih jelasnya mungkin pemirsa ingin mengetahui keberadaan SMK ini. Sekilas selayang pandang aja lah Bu, silakan Bu. Ya, terima kasih. Baik, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang disampaikan tadi bahwa kesempatan ini saya menyampaikan selayang pandang tentang SMK Negeri 1 Bunguran Timur, di mana SMK Negeri 1 Bunguran Timur ini begitu berdiri namanya bukan SMK Negeri 1 Bunguran Timur Pak, tetapi tetapi SMK Negeri Kelautan dan Perikanan. Yang diresmikan oleh Bupati Natuna pada tanggal 22 September 2004 Pak. Jadi sudah lama sekali, alhamdulillah ya. Kemudian tahun 2004 itu kami memiliki 2 kompetensi, yaitu nautika perikanan laut, kemudian budidaya perikanan laut. Tahun 2005, 2006 kami membuka satu jurusan lagi yang baru Pak, yaitu teknika perikanan laut. Oke. Jadi sampai sekarang udah berapa program keahlian yang sudah ada di SMK yang 1 Bunguran Timur Laut? Iya, banyak pergantian Pak, banyak penyesuaian, itu baru 2 kali. Kemudian tahun 2006 2007 dibuka 5 program Pak. Program keahlian. Yaitu NKPI, TKPI, budidaya ikan air laut, budidaya ikan air tawar, dan teknologi pengolahan hasil perikanan. Ada 5 Pak. Ya, mungkin yang NKPI dengan TKPI mungkin Ibu bisa jelaskan sedikit, karena memang ini istilah mungkin masyarakat kurang jelas gitu. NKPI itu singkatan dari nautika kapal penangkap ikan. Kemudian TKPI adalah teknika kapal penangkap ikan Pak. Jadi nanti anak-anak yang NKPI sama TKI ini memang dipersiapkan untuk naik kapal ya, untuk menangkap ikan ya. Iya siap Pak. Siap. Ya. Berarti nanti antara TKP dengan NKPI dia memang sejalan ya. Iya Pak. Sama-sama di kapal, ada yang bagian mesin dan ada yang bagian atas nahoda. Nahoda. Gitu. Ada juga yang bagian tangkapnya siapa Bu? Bagian tangkap itulah nautika tadi Pak. Ya, bagian tangkap, nahoda, penangkapan ya. Kemudian yang teknik itu bagian mesin. Mesin ya. Ya. Kemudian selanjutkan Pak, sejarah untuk program studinya tahun 2009 2010 sesuai spektrum 2008, maka diganti program keahlian menjadi kompetensi keahlian Pak. Jadi kami menjadi 4 kompetensi keahlian, yaitu NKPI, TKPI, budidaya ikan air payau dan laut, kemudian TPHPI, teknik pengolahan hasil budidaya perikanan. Kemudian ini yang mungkin terakhir sampai sekarang Pak, yang masih kami jalankan ini tahun 2013 berubah nama menjadi kompetensi yang ini Pak, yang terakhir TPHPI itu berubah menjadi APHPI, jadi agribisnis ya, pengolahan hasil perikanan. Nah, itu sejarah untuk jurusannya Pak.
Ya baik, memang ini patut kita angkat jempol karena memang SMK ini ya mengarah kepada kelautan karena memang kita di sini berada di laut ya, Iya, di Pak. tengah laut, mengelola laut Natuna, bagaimana kita juga nanti mempersiapkan SDM kita kan begitu ya Bu. Siap, Pak. Kemudian berarti sampai sekarang ini kompetensi keahliannya ada 4 ya Bu ya? Iya, Pak. Siap. Alhamdulillah. Kemudian dari 4 kompetensi itu kira-kira di mana unggulan kita untuk tahun ini? Untuk tahun ini, alhamdulillah kemarin ada kesempatan untuk kita mengajukan SMK Pusat Keunggulan. Iya, ya. Jadi setelah saya melihat dan menganalisa untuk diajukan pusat keunggulan itu, maka saya menentukan program kompetensi keahlian yang saya ajukan adalah NKPI, Pak. Ya. Nautika Kapal Penangkap Ikan. Banyak alasannya, Pak, mengapa saya ambil jurusan itu atau kompetensi itu ya. Salah satu alasan yang sangat mendasar bahwa kita ini berada, sesuai yang disampaikan tadi oleh Bapak, bahwa kita ini berada di daerah atau berada di perairan. Nah, 75% kita di perairan, bukan darat, Pak. Jadi itu. Kemudian yang kedua, hasil tangkap yang ada di Natuna ini sangat besar, potensinya sangat besar. Nah, itu Pak, salah satunya. 2. Ya baik, jadi memang kita sebagai pengelola pendidikan memang kita harus melihat geografis ya, kemudian nilai-nilai yang terkandung. Mudah-mudahan nanti dengan adanya program keunggulan ini alumni kita, siswa-siswa kita mungkin dapat lebih tertarik lagi untuk bersaing dengan nelayan-nelayan asing. Iya. Kemudian kita lihat lagi yang berikutnya. Siapa saja yang pernah memimpin di SMK N1 Bunguran Timur Laut ini? Tentu sekolah ini sudah beberapa pimpinan mungkin ya Bu ya? Iya Pak, Ya. Dari awal tahun 2004 ini sampai sekarang sudah ada tercatat 5 orang Pak. Iya. Dari 2004. Yang pertama adalah Bapak Dr. Handes Dahlan Ramli, almarhum. Oh iya, mantan kepala dinas dulu ya? Iya Pak, betul. Kemudian yang kedua Dr. Handes Hasmar Nasution, MSI. Iya. Dan yang ketiga Bapak Hamid Hasnan, SPD. Yang keempat Dr. Handes Wan Hendriyadi, dan kelima baru saya Pak. Iya. Ya. Jadi kalau saya lihat itu background atau istilahnya latar belakang dari kepala sekolah ini nampaknya yang paling mendekati keahliannya itu nampaknya Ibu Aswana. Kira-kira Siap, Pak. Selama ini prestasi-prestasi apa saja yang Ibu pernah dapatkan gitu sehingga pemerintah provinsi menyerahkan mandat ini dengan Ibu sampai sekarang ini? Ya. Mohon maaf sebelumnya Pak, saya bukan berarti merasa lebih pandai mungkin ya, tetapi ini rezeki mungkin Pak, amanah yang dibebankan ke saya. Tentunya sebelum diangkat mungkin ada juga pertimbangan dari Dinas Pendidikan Pak ya. Salah satu prestasi yang saya dapat sebelum saya jadi kepala sekolah itu Pak, tahun 2007 bagaimana waktu itu baru disosialisasikan tentang sertifikasi guru. Iya. Dan alhamdulillah saya salah satu orang yang pertama lulus murni Pak, dari Natuna. Iya. Nah, jadi yang pertama Pak, saya lulus murni tahun 2007 sertifikasi guru. Itu yang pertama. Perintis lah ya, awal-awal ya. Iya Pak. Kemudian yang kedua, tahun 2007 juga saya menjadi pendamping KTSP bagi KKG atau MGMP di Kepri Pak. Alhamdulillah. Berarti tingkat provinsi ya? Iya Pak. Ya. Apalagi Bu? Dan kemudian tahun 2011 saya mendapat juara 1
sebagai guru berprestasi tingkat Kabupaten Natuna dan alhamdulillah juara 3 di provinsi, Pak. Alhamdulillah, memang itu suatu prestasi ya, memang tidak semua guru ya bisa Pak. ikut mengikuti lomba-lomba seperti itu, tapi Ibu bisa ikut dan alhamdulillah dapat pula prestasi. Iya, Pak, Kemudian siap. apa lagi Bu? Kemudian tahun 2014 sampai tahun 2016 saya menjadi asesor akreditasi sekolah, Pak. Ya. Ya. Dan terakhir tahun 2016 saya menjadi instruktur kurikulum tingkat kabupaten atau kota, Pak. Itu Berarti yang kurikulum 2013 ya, Pak? Iya, Pak. Iya, Itu ya. yang sebagai guru, Pak. Iya, ya. Ya. Kemudian selama Ibu sudah jadi kepala sekolah ini, kira-kira prestasi apa yang sudah Ibu dapatkan atau persembahkan dengan SMKN 1 Bunguran Timur Laut? Bunguran Timur. Ya, ulangi, dengan SMKN 1 Bunguran Timur. Iya. Baik, Pak. Saya diangkat menjadi kepala sekolah itu tanggal 19 Januari 2018. Ya. Ya. Jadi sampai hari ini masa kerja saya sebagai kepala sekolah itu terhitung 3 tahun 3 bulan. Iya. Ya. Dari tahun 2018 ini yang pertama mungkin dianggap prestasi bahwa sekolah kami ditetapkan sebagai sekolah model, Pak. Sekolah model, kemudian berlanjut sampai tahun 2019. Oke, jadi ini memang suatu prestasi yang baik sehingga alhamdulillah Ibu masih diberi suatu amanah dengan istilahnya prestasi-prestasi yang sudah didapat, dan mudah-mudahan nanti kita gali lagi ya untuk segmen berikutnya. Untuk saat ini di Edukasi Natuna Podcast nampaknya kita akhiri segmen pertama ini dan nanti kita lanjutkan lagi. Para pemirsa tetap bersama Edukasi Natuna Podcast bersama saya Hasmar Nasution.